Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua santriwati kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Meskipun dengan keadaan pandemi sekarang yang menjadikan kita tidak dapat bertemu di kelas. Ada baiknya untuk memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk belajar akidah? Mari kita bersama-sama belajar akidah. Jadi, pertemuan ini saya akan membahas materi tentang tauhid. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid menurut bahasa adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Dan menurut istilah yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Seorang muslim wajib mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian menurut istilah dapat kita simpulkan bahwa tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tauhid rububiyah. Di kelas 7 pasti udah pernah dong dibahas kan sebelumnya tentang macam-macam tauhid. Kita sedikit mengulang kembali tentang materi ini ya. Jadi, apa sih yang disebut tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan lain-lain yang merupakan perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia maupun jin dan seluruh alam semesta yang telah Dia ciptakan. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in waqil. Yang artinya yaitu Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Pada ayat-ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah pencipta segala sesuatu yang ada, baik di langit maupun di bumi. Dialah pencipta alam seluruhnya. Tak ada sesuatu pun yang dapat menciptakan selain Dia. Ini adalah suatu hakikat kebenaran yang tidak seorang pun dapat mengingkarinya. Tidak ada seorang pun dapat menyatakan bahwa dirinya pencipta alam, karena tak akan diterima akal bahwa seseorang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menciptakan jagat raya ini. Dan tidak pula diterima akal bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Oleh sebab itu, pastilah alam ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah. Allah lah yang mengurus segala yang ada. Ilmunya sangat luas, mencakup semua makhluknya. Dialah yang mengendalikan alam sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Dia mengendalikan semua itu sesuai dengan ilmu, hikmah, dan kebijaksanaannya. Tak ada suatu makhluk pun yang ikut campur tangan dalam penciptaan dan pengendalian itu. Adapun dalil-dalil lain yang dijelaskan di Al-Quran, seperti Quran Surat Hud ayat 6, Quran Surat Luqman ayat 11, Quran Surat Ali Imran ayat 26-27, dan Quran Surat Al-Mulk ayat 21.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Jadi, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan, seperti doa, nazar, kurban, raja atau pengharapan, takut, tawakal, dan inabah atau kembali, atau biasa disebut taubat. Jenis tauhid ini adalah inti dakwah para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Rasul pertama hingga terakhir. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين, yang artinya Allah menegaskan bahwa Dia selalu mengirim utusan kepada setiap kaum untuk menjelaskan kebenaran. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat sebelum kamu, wahai Nabi Muhammad, untuk menuntut dan menyeru kaum masing-masing. Sembahlah Allah dengan penuh taat dan patuh, dan jangan kamu menyekutukannya dengan apapun. Jauhilah tagut, yakni perbuatan maksiat yang melampaui batas, sesuatu atau benda yang dijadikan sembahan, dan apa saja yang memalingkan kamu dari kebenaran." Kemudian di antara mereka yang menerima pesan itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka beriman dan taat, dan ada pula yang keras kepala dan tetap dalam kesesatan karena keingkaran dan kesombongan mereka. Maka untuk membuktikan apa yang telah Allah timpakan kepada mereka, berjalanlah kamu di bumi, wahai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perhatikanlah sekelilingmu serta renungkanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan para rasul itu. Pembahasan terakhir yaitu tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat yang artinya beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ta'wil dan ta'til, tanpa takyif dan tamtsil. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basyir, yang artinya yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat dan namanya adalah agung dan sempurna. Kita tidak boleh memberi nama dan sifat yang dapat mengurangi keagungan dan kesempurnaannya, atau menyesuaikan nama-nama dan sifat-sifat itu dengan yang lain, seperti menggambarkan, mentasybihkan, mentakwilkan, mentafsirkan, atau mentaktilkannya. Sekian materi hari ini, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita dan kita dapat mengamalkannya untuk kelak nanti. Tetap semangat dalam belajar dan semoga sehat selalu untuk kita semua.
Jangan lupa untuk selalu taat dengan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk 3M-nya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.